Selamat siang semuanya. Nama saya Heri Su dari Samuel Group. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar Kalbe hari ini. Yang akan menjadi pembicara kita adalah Presiden Direktur Kalbe Pharma, Bapak Pijong Tius, dan juga Bapak Bernardus, Direktur Kalbe Pharma. Bapak Pijong Tius telah menjadi Presiden Direktur sejak tahun 2017 dan telah bekerja di Kalbe Group sejak tahun 1990. Sedangkan Bapak Bernardus telah menjadi Direktur sejak tahun 2017 dan telah bergabung di Kalbe sejak tahun 1997. Selanjutnya, saya persilakan Renaldi sebagai moderator hari ini untuk melanjutkan acara webinar. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Renaldi yang menjadi moderator acara webinar siang hari ini. Topik webinar kita hari ini adalah Kalbe Pharma Company Update dan Outlook dengan format presentasi singkat dari perseroan, lalu akan dilanjuti dengan sesi tanya jawab. Dengan demikian saya persilakan Bapak Pujok Cius dan Bapak Bernardus untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih Pak Renaldi, terima kasih Pak Harisu, terima kasih juga kepada Samuel atas kesempatan yang diberikan dengan berkomunikasi, dengan sharing cerita mengenai Kalbe Update untuk semester pertama ini kepada seluruh peserta webinar ini. Jadi selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Untuk presentasi semuanya akan dipresentasi secara singkat oleh Pak Bernardus. Nanti kita akan lebih banyak waktu pada saat Q&A dan kita bisa dan saya akan support dalam arti elaborasi di mana itu untuk menambah informasi kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Bernardus untuk menjelaskan secara sekilas mengenai update first half ini dengan outlook-nya dan kita lanjutkan dengan Q&A. Silakan Pak Bernardus. Selamat siang semua, terima kasih pada Samuel Sekuritas yang sudah mengadakan acara ini. Ya, untuk presentasi saya minta dibantu oleh Pak Lukito Gosali dari Investor Relation Kalbe untuk men-sharekan. Oke. Saya akan cerita mengenai company update sekaligus pencapaian yang sudah diraih oleh Kalbe untuk setengah tahun pertama 2020. Yeah. Please continue. Next slide. Ya, ini sedikit overview bahwa Kalbe itu didirikan tahun 1966. Ya, free float kita di IDX itu sekitar 43% dengan market cap sekitar 4,8 miliar US dollar. Ya, adapun breakdown dari bisnis divisi yang ada di Kalbe adalah yang kita bilang precision pharmaceutical, ini adalah obat-obat resep sekitar 22%, consumer health 18%, produk-produk nutrisi 28%, dan di divisi distribution dan logistik 32%. Kita punya ekspor kontribusinya sekitar 5%, ya, terutama di negara-negara Asia Tenggara, Asia Tenggara, Middle East, dan juga sampai ke Afrika. Next. Nah, ini secara macro overview mungkin yang sekarang lagi dibicarakan adalah mengenai COVID-19. Ya, ini juga di Kalbe berpengaruh banyak dan juga kita coba juga secara bersama-sama. Istilah nomor satu harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan mengenai COVID-19 dan sepanjang perjalanan bisnis ini juga karena kita berkepentingan dengan keadaan menyeluruh di Indonesia, ya tentu kita mencoba untuk berkontribusi supaya secepatnya bisa keluar dari status pandemi ini. Antara lain kita juga bekerja sama dengan BNPB dalam hal ini dengan Satgas Penanganan COVID dengan memberikan
kontribusi sumbangan yang berbagai bentuknya. Ya, di situ antara lain yang sekarang sedang kita mulai duluan adalah memberikan akses layanan untuk PCR test. Ya, kita sudah mulai kemudian di April, mungkin April, Mei, kemudian di Mei kita juga mulai dengan coba supaya kita di Indonesia bisa punya akses terhadap vaksin, yaitu kita bekerja sama dengan Genexin. Ya. Oke, itu keadaan terakhir yang kita bisa update. Next. Selain itu juga kita ikut serta di dalam clinical trial, jadi uji klinis untuk produk-produk herbal yang kita bisa yakinin yang punya fungsi sebagai imunomodulator, ya, untuk istilahnya, karena yang COVID ini dalam menanggulangi kalau orang sudah terkena dan punya gejala-gejala ringan, kita percaya dengan produk-produk herbal ini, yaitu H2 Cordyceps, ya, dan juga satu produk kita yang namanya Vatigon Promulog, itu kita percaya itu bisa terbukti untuk meningkatkan sistem imun kita untuk melawan COVID-19. Ya. Jadi itu sekarang sedang uji coba di Rumah Sakit Wisma Atlet. Kita harapkan hasilnya nanti akan kita bisa lihat di akhir Agustus ini. Ya. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan, kita bekerja sama dengan Genexin, melakukan nanti di Indonesia kita akan mulai dengan fase 2 untuk pengembangan DNA vaksin, ya, dengan Genexin. Next. Nah, ini kalau bicara mengenai JKN, ya, Jaminan Kesehatan Nasional yang berhubungan dengan BPJS, ini ada sedikit update bahwa sebetulnya tahun 2019 itu kan targetnya 100% coverage-nya terhadap jumlah penduduk Indonesia. Ya memang kalau mau bicara 100% betul-betul masih, ya, kita ke arah sana lah. Tahun 2019 itu sudah mencapai 220 juta penduduk dari sekitar 260 juta penduduk. Ya, ini masih berlanjut terus, dan juga KLB juga ikutan di dalam support BPJS ini. Nah, ini keadaan makroekonomi Indonesia. Saya bisa next slide aja, kita skip. Ya, ini juga mengenai peraturan-peraturan baru yang berhubungan dengan farma. Ya, mungkin sekarang dengan keadaan terbaru mengenai pandemi, salah satu yang kita mesti lihat adalah pemerintah juga berusaha menyesuaikan supaya layanan kesehatan bisa lebih baik, ya, bisa lebih cepat juga. Pertama, keadaan physical distancing itu berpengaruh, sehingga pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang memungkinkan kita melakukan yang namanya teleconsultation dan juga telemedicine, istilahnya, untuk mendapatkan akses terhadap obat-obatan. Ya. Itu yang terakhir. Kemudian juga kalau dari segi pajak, kita tahu ada beberapa insentif pajak yang diberikan sehubungan dengan kalau kita relate ke produk-produk, penyediaan produk-produk yang terkait dengan COVID-19. Yang terakhir juga pemerintah dalam berupa penurunan tarif corporate income tax. Next. Nah, ini secara business overview kita bisa lihat dari divisi pertama line of business yang ada di KLB, yaitu obat resep. Kita lihat memang obat resep ini terjadi penurunan 4% dari segi pertumbuhannya mencapai 2,6 triliun. Saya kira ini highly dipengaruhi oleh keadaan pandemik ini. Ya. Semua orang mungkin takut sekarang ini, ataupun bukan takut lah ya, istilahnya menghindar untuk visit ke rumah sakit, even juga untuk berobat ke dokter. Kalau bisa ditunda ya ditunda. Itu berpengaruh banyak terhadap kinerja dari obat resep di KLB juga. Secara overall, ternyata kalau kita cek di market, ya memang terjadi penurunan untuk obat-obatan resep. KLB share sendiri kita perkirakan untuk di 2019 itu sekitar 12,3%. Kalau kita bicara dengan market share begini, ini ya kita bisa saja bicara itu
Kalbe masih yang terbesar market share-nya itu. Nah, di obat resep itu terdiri dari 3 golongan, kita bisa break, yaitu Kalbe branded generic 51%, ada license product 27%, dan unbranded generic ada 22%. Yang berhubungan dengan BPJS dan JKN adalah yang unbranded generic. Secara gross profit margin itu terjadi perbaikan sedikit menjadi 54,8% dibandingkan setengah tahun yang lalu itu 54,2%. Jadi ada sedikit peningkatan. Saya kira ini karena kita ada melakukan kenaikan harga untuk yang branded generic dan license product balik di April kemarin. Next slide. Nah, ini juga kalau ke depan kita bicara, ya memang walaupun terjadi ada penurunan di market sementara ini karena pandemi, cuman kita juga melihat bahwa perkembangan ke depan masih menjanjikan, terutama kita berfokus kepada produk-produk yang spesial, ya, yang sifatnya spesialis. Contohnya adalah onkologi dan juga di bidang biologic product. Jadi ini menunjukkan kita juga punya banyak partner di bidang onkologi dan biologic product. Kita akan memberikan fokus ke situ untuk pengembangan ke depan karena area itu menurut saya menjadi hal yang penting untuk ke depan. Next. Ini juga masih kita tunjukkan tadi dalam rangka kita fokus ke spesial produk, ya, untuk pharmaceutical pharma. Kita lihat kita sudah membangun pabrik, sudah menyelesaikan pembangunan pabrik obat kanker, pabrik biosimilar, dan juga beberapa kerjasama di bidang imuno-onkologi dan juga diagnostic tests, terutama untuk bidang molekuler onkologi. Ya. Next. Nah, untuk divisi kedua, yaitu consumer health, divisi kita lihat terjadi pertumbuhan yang cukup baik kalau di-compare dengan mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Divisi ini jauh lebih baik. Sebelumnya kita masih menghadapi yang namanya bagaimana ini perubahan behavior dari consumer di Indonesia. Ternyata pandemik ini juga membawa sesuatu perubahan dari cara berkonsumsi, ya. Mungkin karena consumer health ini menyangkut juga di situ cakupannya vitamin, terus segala macam produk-produk bebas yang menyangkut preventif, ya, peningkatan yang orang percaya. Mungkin sekarang mungkin dari kita semua siapa sih yang tidak membeli vitamin sekarang contohnya, ataupun misalnya produk-produk lain misalnya hand sanitizer misalnya, ya. Nah, itu semua mempengaruhi di sini sehingga untuk yang self medication OTC juga terjadi peningkatan. Nah, ini kita bisa tumbuh 6,6%, mencapai 2 triliun. Nah, untuk divisi consumer health kita lihat, ya, ada juga di situ adalah energy drink. Energy drink kita itu masih berkontribusi sekitar 30% terhadap total consumer health. Ya, di dalam consumer health itu juga kita punya yang namanya produk-produk beverage, ya, terutama yang berdasarkan air kelapa kita juga punya. Nah, untuk produk beverage itu terjadi negative growth untuk first half ini, tapi yang OTC produk dan juga energy drink dan yang lain-lain terjadi pertumbuhan yang cukup baik. Next, ini beberapa produk consumer health kita yang menunjukkan bahwa market share kita cukup baik. Contoh misalnya Proma, market share-nya di Indonesia itu 73%, Ensrostop 45%, Sakatonik ABC, vitamin untuk anak-anak ini 50%. Energy drink sendiri, Extra Joss kita masih punya market share sekitar 30%, walaupun overall kategori ini dalam posisi yang stagnan. Total energy drink marketnya di Indonesia. Next. Ini beberapa produk baru yang akan kita bawa ke depan. Tadi sudah saya jelaskan mengenai Cordyceps, antara lain bisa dilihat di situ H2 Cordyceps, Fatigon Promuno,
ya kan. Kemudian juga yang sekarang lagi juga antara lain mengenai jahe merah yang kita juga percaya ini juga kita akan menuju ke namanya clinical trial untuk membuktikan bahwa red ginger itu berguna untuk meningkatkan sistem imun kita. Ya. Ini untuk rekan-rekan mungkin bisa dilihat semua di sini kita juga coba untuk men-tag karena sekarang semua concern mengenai bagaimana meningkatkan imunitas masing-masing. Ya. Kalau boleh cerita, saya sendiri minum nih yang namanya Cordyceps dan juga Vatigon Promunel secara teratur. Saya juga merasa lebih baik. Ya. Next. Nah, ini untuk divisi ketiga adalah divisi nutrisi. Kita bisa lihat bahwa produk-produk range kita itu sebetulnya kita bilang dari womb to tomb. Jadi dari sebelum lahir sampai dengan kita mau menuju ke dunia yang lain. Ya, kita lihat jadi mencakup semua usia dari usia dini sampai ke senior. Kita punya produk-produk infant formula untuk bayi, even untuk ibunya pada waktu sedang hamil, ya sampai ke produk-produk yang punya tujuan khusus untuk membantu yang sudah umurnya senior. Ya. Antrasol antara lain untuk umur senior. Next. Nah ini kalau untuk nutrisi kita lihat divisi nutrisi masih tumbuh sekitar 2% di tengah market dan kondisi ekonomi Indonesia yang memang sekarang ini boleh dibilang pertumbuhannya kuartal kedua ini sudah negatif, tapi untuk nutrisi kita masih bisa tumbuh dengan 2%. Ya, gitu. Beberapa produk kita, contohnya Diabetasol juga menguasai market dengan 90% market share. Kalau kita lihat untuk powder milk sendiri, market share Kalbe, produk-produk Kalbe adalah sekitar 12,9%. Ya, ini juga kalau kita lihat di kategori yang premium market itu sebetulnya nomor 1. Tapi kalau di total powder milk kita masih di nomor 3 di bawah Danone dan Nestle. Ya. Next. Nah ini produk-produk baru kita yang akan ke depan kita lihat ya bagaimana bahwa ini juga keadaan pandemi kita lihat yang Blackmores kita ada joint venture dengan Blackmores ya Blackmores sangat happy karena pertumbuhannya luar biasa bagus di Indonesia ya setelah bekerja sama dengan kita. Beberapa produk yang lain bisa dilihat di situ juga ada produk baru yang Z di situ juga cukup sukses untuk di Indonesia. Next. Untuk divisi distribusi dan logistik, kita lihat tumbuhnya terbesar dibandingkan divisi-divisi yang lain. 10% dia tumbuhnya. Nah, ini membawa dampak secara keseluruhan, secara konsolidasi, membawa dampak pengaruh terhadap gross profit margin. Karena untuk divisi distribusi dan logistik, secara gross profit adalah yang paling kecil dibandingkan dengan divisi yang lain. Hanya mungkin sekitar 9-10% kita bicara di level gross profit margin. Oke, jadi di dalam divisi distribusi ini juga terkandung di dalamnya adalah kita juga punya yang namanya raw material trading dan juga ada divisi untuk medical device. Ya. Di pie chart-nya bisa dilihat di kiri bawah. Saya lanjutkan, next. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa kita juga di distribusi dan logistik mengembangkan juga yang namanya EMOS. EMOS adalah order management secara digital platform yang kita sedang kembangkan, saya kira karena sekarang ini sangat diperlukan, ya kebutuhannya meningkat luar biasa untuk menggunakan platform digital ini. EMOS ini untuk B2B kita juga punya yang misalnya B2C antara lain mungkin bisa nanti rekan-rekan lihat ada yang namanya Post Health untuk membeli produk-produk yang ada di farmasi. Dan juga kita punya yang namanya Klik Dokter, itu juga salah satu digital platform kita untuk e-konsultasi dan juga e-resep. Next. Ya, ini yang menunjukkan infrastruktur dari Kalbe, kita sudah menjangkau hampir seluruh Indonesia. Ya. Next, kita cepatkan saja. Ini adalah fasilitas produksi yang kita punya, menunjukkan saja yang terakhir ini di Indonesia kita baru saja menyelesaikan ada 4
infrastruktur baru yang kita sudah bangun yang ada di Delta Mas, yaitu 2 pabrik satu untuk Bintang 7 dan juga satu untuk Saka Pharma yang bergerak di bidang consumer health, dan juga kita membangun untuk yang raw material kita ada di situ, ya, untuk raw material trading, dan juga ada gudang untuk distribusi dan logistik kita. Ya. Nah, secara finansial tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tumbuh 3,8% secara konsolidasi, ada per divisinya tadi sudah dijelaskan. Next. Nah, ini kalau secara gross profit memang kita secara margin ada penurunan 1% karena produk mix saja, karena distribusi dan logistik kita tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan divisi yang lain. Secara operating expense kita melihat bahwa ternyata kita bisa melakukan efisiensi tanpa mengurangi efektivitasnya, even kalau kita rasakan efektivitasnya meningkat, seperti contohnya webinar sekarang kita bisa lakukan secara online yang mungkin di masa lalu belum bisa kita lakukan. Inilah bagian dari new normal yang kita hadapi, dan itu ternyata ada beberapa yang kita bisa efektifkan, membawa dampak terhadap penurunan dari terutama sekali di sales dan marketing expense kita. Ya, secara total operational expense kita menurun dari 31,2% terhadap net sales di tahun lalu menjadi 29,7% di tahun ini. Next. Secara PBT kita lihat terjadi peningkatan yang lebih tinggi daripada peningkatan net sales-nya, tumbuh 7,2%, secara margin juga lebih baik, mencapai 15,6% dibandingkan 15,1% di tahun lalu. Saya kira ada beberapa aspek di situ, terutama sekali karena memang operating expense kita yang jauh lebih rendah. Ya. Kemudian secara net income itu juga malah tumbuh lebih besar lagi, dia bisa tumbuh 10%. Saya kira di sini ada dampak dari penurunan yang namanya corporate income tax, ya, sehingga mencapai 12% terhadap net sales. Next. Ya, ini secara net operating cycle kita lihat kita totalnya ada di 135 hari karena ada peningkatan di days of inventory kita. Ya, di sekarang posisinya 119 hari, kemudian di AP days kita 38 hari dan account receivable days kita 54 hari. Oke, next. Secara balance sheet kita lihat ya memang ada peningkatan di gearing rasio menjadi 9,5%, tapi ini terutama bukan karena hanya karena kita mau menaikkan loan kita hanya karena kita mau menjamin bahwa kita punya enough likuiditas ya di dalam grup. Kalau kita lihat kan net cash kita masih tetap di posisi 2,3 triliun ya, dengan total cash itu 4,2. Jadi setelah dikurangi 1,7 triliun loan itu membawa net cash 2,3 triliun. Capital expenditure kita juga setelah melihat peningkatan yang terus-menerus setelah 5 tahun, kita lihat dari 2015 dari 930 menjadi 1,7. Saya kira puncaknya di situ di 2019 karena kita banyak sekali menyediakan peningkatan kapasitas dalam bentuk pembangunan pabrik-pabrik baru. Ya. Nah, untuk tahun ini kita hanya membudgetkan sekitar 1 triliun. Setengah tahun sudah mencapai hampir 600 miliar. Dividen payment yang kita kemarin putuskan adalah 37% dividen payout ratio-nya, yang memang kita punya policy sekitar 45 sampai dengan 55% untuk dividen payout ratio. Kita kemarin baru membagikan 37% dengan antisipasi karena menghadapi keadaan pandemi, kita perlu menjamin likuiditas di internal kita. Itu dulu yang kita nomor 1. Keadaan membaik, kita bisa consider untuk balik kepada dividen rasio sekitar 50%. Next. Ya. Ini aktivitas ESG kita, ya kita juga ada aktivitas yang menyebut ESG. Ya kita cepatkan saja, Lukito. Next. Ya ini terus, ya ini platform dari tadi yang sudah saya coba jelaskan antara lain Emos, ya Mos Health, Klik Dokter, dan lainnya. Next. Nah ini untuk revise outlook 2020 kita melakukan revise outlook. Jadi untuk tahun ini
sales growth 4-6%, tapi di EPS growth akan terjadi perbaikan karena kita sudah lihat kita bisa lebih memanage operational expense sehingga kita yakin EPS growth kita bisa 8-10% lebih tinggi dari sales growth. Dividen payout ratio tetap kita pertahankan 45-55% dengan capex 1 triliun tahun ini. Saya kira itu outlook-nya. Ini akhir dari presentasi saya. Jadi saya kembalikan kepada Samuel Sekuritas, mungkin kita bisa berlanjut kepada Q&A. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak Bernard, Pak Bijong atas penyampaiannya yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung menekan tombol raise hand atau bisa diketik dan disampaikan melalui fitur Q&A box. Oke. Pertanyaan pertama ini kita dapat dari Bapak Gilang Chandra. Strategi apa saja yang dilakukan perusahaan di tengah kondisi pandemik untuk tetap menjaga stabilitas penjualan? Apakah ada pengalihan ke TV advertising dan direct marketing seperti door-to-door atau pemberian free samples kepada konsumen? Silakan Bapak Bijong, Pak Bernard untuk menjawab. Ya, terima kasih Rinaldi. Tadi saya sudah scan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, ada 23 pertanyaan tadi ya. Jadi mungkin ada beberapa ya, saya bisa rangkumkan beberapa penjelasan supaya kita bisa dapat banyak aspek yang kita bisa dengarkan. Karena dari 22 yang saya tadi scan, saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar adalah bagaimana respon Kalbe terhadap COVID-19 ini ya, baik sekarang maupun ke depan. Jadi saya lihat penjelasan ini mungkin bisa menjawab banyak pertanyaan di situ, sebagian yang bisa kita cover ya. Pertama mengenai supply chain ya, karena saya lihat ada pertanyaan mengenai supply chain. Memang yang pertama kali harus kami secure itu adalah supply chain, karena mengingat bahan baku farma ini kan semuanya, hampir semuanya boleh kita bilang adalah impor. Nah, karena kita tahu bahwa COVID-19 ini kan melanda seluruh negara. Jadi semua yang namanya penghasil ekspor bahan baku ya di dunia itu semua mengalami lockdown ya, terutama di Q1 dan juga sebagian di Q2. Jadi memang langkah pertama kami adalah kami mensecure dengan level inventory yang lebih tinggi. Ya, jadi kami terus terang memilih lebih banyak inventory dengan otomatis pasti ada pertanyaan mengenai working capital yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan ketersediaan bahan baku untuk nanti ujungnya ketersediaan barang jadi di masyarakat. Itu yang tindakan pertama yang kami lakukan, dan so far setelah kami lewat 5 bulan, kami merasa bahwa tindakan ini benar, karena kami tidak terlalu banyak isu mengenai stock out, ya, mengenai misalnya kebutuhan vitamin, kebutuhan suplemen, semuanya itu relatif kami bisa kontrol. Nah, inisiatif yang kedua itu memang mengenai R&D. Jadi R&D ini memang karena ini bukan sesuatu hal yang baru buat Kalbe ya. Jadi waktu muncul misalnya produk-produk yang berhubungan dengan COVID misalnya. Misalnya contoh tadi disebutkan dalam penjelasan Pak Bernardus, herbal misalnya. Jahe merah kombinasi dengan herbal-herbal yang lain ya. Terus juga jamur cordyceps gitu ya. Terus kita bilang vitamin-vitamin yang kalsium dosis 500, dosis 1000 ya. Jadi more or less kami sudah lebih ready sehingga pada saat percepatan ya, karena kita tahu COVID-19 tidak memberikan waktu tunggu ya. Jadi percepatan kami keluarkan baik yang existing maupun yang baru itu kami respon dengan cepat sehingga kalau waktu normal mungkin 9 bulan 1 tahun, nah sekarang waktu COVID itu kurang lebih 2-3 bulan. Dan kita juga sangat bersyukur karena pemerintah juga mendukung proses registrasi yang cepat ya, khususnya Badan POM yang mungkin dulunya 6 bulan ya bisa sampai 9 bulan, sekarang cuma bicara 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi memang ini satu hal yang kesiapan dari sisi research ya yang kita siapkan dari dulu, sekarang kita bisa lebih cepat untuk merespon kebutuhan masyarakat. Dan ujung-ujungnya pada saat di penjualan, dikaitkan dengan penjualan, di mana kategori untuk vitamin dan suplemen ini pertumbuhannya sangat baik,
dibandingkan dengan general product yang lain. Nah, riset yang lain adalah bagaimana kita dengan bisa cepat untuk partisipasi di dalam clinical trial atau uji klinis untuk herbal Indonesia maupun vaksin ya yang sedang kita kerjakan pada saat hari ini. Itu juga salah satu yang kita respon ya sehingga bagaimana uji klinis kita bisa lakukan dengan lebih cepat. Ya mudah-mudahan dalam bulan ini yang herbal Indonesia sudah ada kesimpulannya nanti ya setelah dari di research bersama konsorsium inovasi nasional dengan berbagai pihak didampingi oleh Badan POM ya. Mudah-mudahan bulan ini ada hasil konklusinya apa sehingga kita bisa komunikasikan lebih lanjut. Kalau mengenai vaksin ya DNA vaksin memang sedang berjalan ya di Korea nomor 1 dan juga kita lihat fase kedua juga akan kita lakukan. Nah, kaitan dengan tadi mengenai TV advertising misalnya ya. Jadi memang pasti di dalam era digital ini kami melakukan shifting. Ya melakukan shifting bukan berarti meninggalkan TV advertising, tapi akan kami lebih selektif ya dan kami juga mulai banyak aktif di online promotion ya dan segala macam sehingga masyarakat bisa dapat masuk dengan lebih baik. Mungkin sementara begitu dulu, bisa ke Rinaldi lagi seandainya ada. Oke, baik Pak Kijong, terima kasih. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Leniana Rizka. Ini terkait pengembangan vaksin, Pak, vaksin COVID. Kalau tidak keliru, vaksin akan didistribusikan pertengahan tahun 2021. Bagaimana perkembangan sejauh ini dan juga produksinya nanti, Pak? Berapa kira-kira kapasitas produksinya dan apakah KLB sudah ada gambaran terkait harganya? Ya, betul. Jadi memang semua di seluruh dunia sekarang berlomba-lomba ya. Jadi berpacu dengan waktu mengenai uji klinis vaksin ini. Nah, di Indonesia sendiri juga melakukan beberapa konsorsium ya. Dari Bio Farma ada, dari lembaga Eijkman ya, terus dari KLB ya, terus ada beberapa lembaga lagi yang melakukan research ini uji klinis. Khusus untuk KLB memang kami kerjasama dengan partner KLB yaitu di Korea itu Genexin yang pada saat ini sedang dalam masuk ke fase 1. Nah, harapannya nanti fase 1 ini selesai diperkirakan di bulan September. Selambat-lambatnya Oktober fase 1 sudah bisa ada kelihatan hasilnya. Dan in the meantime, kami KLB bersama konsorsium juga nasional di Indonesia berkomunikasi dengan Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan untuk menyusun protokol uji klinis yang benar. Ya, jadi ini yang kami lagi komunikasikan. Mudah-mudahan prosesnya ini juga kurang lebih 1 bulan sampai maksimum 2 bulan. Habis itu fase kedua ini akan kita teruskan di Indonesia. Nah, kalau fase 2 ini biasanya itu kurang lebih 6 bulan untuk fase 2. Sehingga secara timetable, kalau semuanya lancar, karena memang uji klinis ini adalah pilihannya cuma 2, berhasil atau gagal. Ya, jadi itu nggak ada pilihan tengah-tengah gitu ya. Jadi memang kalau semuanya berhasil, mudah-mudahan dalam 6 bulan kemudian berarti kurang lebih di kuartal 1 tahun 2021, hasil dari fase kedua pun bisa kita dapat, dan itu juga kalau itu didukung dengan peraturan pemerintah yang dipercepat, hasil dari vaksin fase kedua ini bisa dimanfaatkan secara terbatas. Jadi dalam tanda petik emergency use, ya. Jadi itu secara medis, secara kesehatan itu diperbolehkan, tapi harus melewati masa-masa safety dan quality. Ya itu masih boleh. Nah, kalau itu berjalan dengan sesuai dengan rencana, betul bahwa pertengahan 2021 sebagian daripada vaksin ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kalau bicara capacity ya, jadi capacity ini ada 2 hal yang perlu kita perhitungkan atau persiapkan. Satu adalah capacity dari sisi bahan bakunya sendiri, yaitu bulk-nya, dan juga capacity dalam arti
fill and finish-nya waktu di pabrik di finish product. Jadi dua hal yang kita lihat. Nah, kalau untuk yang bagian pabrik untuk fill and finish di Indonesia, itu kapasitas Kalbe besar, ya. Jadi kami punya kapasitas sekitar 50 juta sampai 60 juta unit dosis gitu ya, itu sudah ada dan memang sudah ada di dalam fasilitas yang ada. Nah, yang sekarang kita perlu mengadakan itu adalah dari sisi kapasitas bulknya, yaitu bahan bakunya sendiri. Karena itulah yang saya bilang ini sangat bervariasi, karena seluruh dunia juga lagi berebutan mendapatkan bulknya. Ya, baik itu di Korea, baik itu di China, baik itu di negara lain. Karena kalau sampai kepada tahap untuk manufacture sendiri bulknya, it will take mungkin another few months atau another years. Ya, karena butuh investasi mesin-mesin tertentu. Jadi itu saya lihat kalau untuk praktisnya, percepatan kebutuhan komersialisasi maupun nanti social services gitu ya, itu harus dikombinasi antara importasi bulknya sebagian, terus kita lakukan fill and finish di Indonesia dengan kapasitas yang ada, dan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Target harganya sekarang memang sangat bervariasi. Ya, kita berharap terus terang berharap harganya itu tidak melewati 10 US dollar per dosis. Ini harapan kita. Tapi semuanya masih bisa berubah karena sangat subjektif ke capacity, investasi dan lain-lain. Demikian, Rina. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Bijong. Selanjutnya dari Pak Batara. Dengan adanya deflasi, apakah Kalbe sebagai price leader akan menurunkan harga pada segmen tertentu? Jika iya, segmen yang mana, Pak? Nah, kalau harga Pak Bernardus nih, bagi-bagi nih Pak. Kalau harga sama duit sama Pak Karmen aja. Silakan. Saya kira kalau dari harga ya memang kita kan selalu menjaga ya di sini bentuk dari mungkin kalau kita bicara mungkin kita juga tidak akan terlalu menaruh lagi kenaikan harga karena kenaikan harga itu kita sudah lakukan. Tapi yang kita mesti lihat itu kan bagaimana keadaan terutama sekali misalnya kita bicara forex. Juga dari bagaimana keadaan bahan bakunya, ya. Nah kalau memang dari segi bahan bakunya sendiri tidak ada kenaikan harga, masih stabil dan juga kita lihat forex ini tidak berfluktuasi secara hebat, ya terjadi misalnya pelemahan rupiah lebih lanjut dan lain sebagainya. Menurut saya juga kita tidak akan membuat yang namanya price increase. Itu keadaannya kalau nanti di market misalnya karena keadaannya memburuk misalnya dan lain sebagainya, tentu itu dari harga tidak akan terjadi. Yang terjadi menurut saya ya mungkin akan ada pemberian diskon ataupun saya kira itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita sengaja menurunkan harga juga tidak, dan untuk Kalbe juga kalau menaikkan harga itu pasti akan ada alasannya karena biasanya pasti karena didorong oleh harga bahan baku ataupun keadaan exchange rate yang tidak menentu. Yang kita tahu kan hampir 90% ya dari bahan baku kita itu kalau dari COGS itu mungkin pengaruhnya sekitar 70% dari total COGS kita itu attach link directly ke forex exchange ya pada kurs, saya kira itu ya. Oke, terima kasih Pak Rinaldi itu penjelasannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Bernard. Selanjutnya dari Bu Kalista, sebagai net cash company, apa dampak penurunan suku bunga terhadap bottom line Kalbe Pharma? Kalau cash ya, tadi pertanyaan rich cash ya? Iya, net cash company. Net cash. Kalau net cash itu kan bukan sesuatu yang baru untuk Kalbe. Dari dulu juga kita sebetulnya net cash, ya.
posisinya net cash kita boleh dibilang hampir debt-nya itu ya hanya untuk working capital dan lain sebagainya ya, lebih kepada, dan itu juga ada di anak-anak beberapa anak perusahaan. Jadi net cash saya kira ya kita kalau di Kalbe antara lain kita menggunakannya salah satu untuk memitigate juga dari fluktuasi forex ya, antara lain dari cash kita itu sebagian mungkin sekitar 40 sampai 50 juta dolar ya kan, kita selalu keep on hand dalam bentuk uang tunai ya, dalam bentuk foreign currency ya, dalam bentuk US dollar. Itu cuma untuk men-trade off lah dari pengaruh dari fluktuasi cash. Saya kira itu yang kita benefit lakukan. Jadi juga net cash kita sebagian tetap terlock ada di situ, dan kita sebagian lagi mungkin sekitar 1 triliun sampai 1,3 triliun itu selalu kan kita sebetulnya reserve juga untuk dividen ya. Jadi juga itu juga membawa manfaat untuk ke shareholders, ke seluruh stakeholder ya. Dan sebagian lagi kan sebetulnya kita pakai untuk juga capex ya, untuk capex kita. Jadi saya kira net cash kita sebetulnya benefitnya apa ya, untuk menjamin selalu pertumbuhan ke depan, selalu untuk mendorong, saya kira itu. Oke Pak, baik Pak. Nah, kalau berbicara dengan capex nih Pak, dari saya pribadi saya ingin nanya, kalau untuk tahun ini capex 1 triliun itu emang dari awal targetnya 1 triliun atau emang ada karena adanya COVID ini ada pergeseran capex ke tahun depan gitu Pak, 2021? Sebetulnya kalau kita lihat, kalau teman-teman semua amati ya, capex di kita di Kalbe, karena sebetulnya bisnis di Kalbe yang di healthcare ini kan ini sesuatu yang regulated ya, kita harus berhubungan dengan BPOM dan lain sebagainya. Jadi kalau kita membangun satu pabrik misalnya, ya, kita harus secara terencana, karena dari proses kita bangun sampai dengan pabrik itu jalan komersial itu biasanya butuh waktu sekitar bisa 4 sampai 5 tahun dari pembangunan pertama sampai itu. Itulah kenapa saya bilang kita selalu plan ahead. Jadi sebelum itu semua, itu kenapa juga saya bisa berani bilang nanti 1 tahun, 2 tahun ke depan, even 3 tahun ke depan kita cuma sekitar 1 triliun. Karena itulah kira-kira yang kita butuhkan untuk maintenance capex. Sedangkan expansion capex-nya sendiri itu sudah dilakukan. Sudah semuanya kita lihat selesai. Dengan kita sudah menyelesaikan pabrik di Myanmar, dan juga pabrik OTC, pabrik onkologi, biosimilar, semuanya sudah selesai. Sudah finish. Dan itu buat kita secara kapasitas, itu sudah cukup untuk membawa kita sampai 3 tahun, 5 tahun ke depan. Ya mungkin nanti tahun keempat, tahun kelima kita baru akan punya rencana lagi untuk melihat capex lebih lanjut. Ya, nah itu saya kira cara itu yang kita lakukan. Jadi kita selalu memplankan semuanya dengan baik, juga dengan tujuan kita ke depan mau gimana. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya kita bicara onkologi dan juga biosimilar, itu sebetulnya sudah kita mulai 10 tahun yang lalu. Itulah kenapa Kalbe selalu ahead dibandingkan yang lainnya. Kita selalu bergerak duluan, kita menjadi, mungkin orang lain belum berpikir ke arah biosimilar dan lain sebagainya, kita sudah. Cuma realisasinya baru balik ke 2014. Itu di akhir 2014 pabrik biosimilar kita mulai dibangun. Selesai 1,5 tahun baru beroperasi komersial, itu baru akhir tahun lalu. Jadi itu takes time ya semuanya. 5 tahun. Jadi ceritanya begitu menurut saya. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Pak Aksan. Tadi dipresentasikan bahwa untuk menjaga liquidity Kalbe mengambil loan. Nah dengan loan ini berapa debt equity ratio Kalbe saat ini Pak? Kalau loan kita kan tadi total hampir 1,9 ya, jadi sebetulnya kalau dilihat net cash-nya itu kan nggak berubah banyak, tetap di level 2,3, 2,5 ya seperti biasa dari tahun ke tahun ke situ.
sebetulnya kenapa kita menarik loan? Jadi lebih banyak supaya kita antisipasi memang, karena gini loh, di awal COVID setelah berjalan di Maret April, kita punya banyak kekhawatiran antara lain mengenai tadi salah satunya supply chain. Ya, bagaimana kita bisa mensecure raw material kita. Ya, untuk mensecure itu kan kita butuh uang, butuh likuiditas yang cukup antara lain. Juga ke depan kita melihat bagaimana nih pengaruh dari pandemi ini terhadap makroekonomi Indonesia. Di situ kita berpikir kita punya kekhawatiran akan terjadi yang namanya scarcity dari likuiditas di market. Bisa saja itu terjadi pada awal. Sehingga itulah antisipasi yang kita lakukan. Ya, kalau dibilang sebetulnya kan tidak terlalu kita butuh-butuh banget gitu loh. Tapi ya sudah, dengan fasilitas loan yang kita ada dengan bank, ya sudah kita ambil, kita secure dulu. Ya tentu ada spread yang kita bayar. Ya, ada selisih karena juga ujungnya ya uangnya semacam kita depositoin juga kalau nggak ada kebutuhan. Nah, mungkin nanti di kuartal ketiga kita akan berusaha untuk mengurangi kembali loan-nya karena kita sudah lihat mungkin tidak separah yang kita antisipasi mengenai kekhawatiran dari ketersediaan dana di market, ya, ataupun yang namanya likuiditas di market. Oke, Pak. Oke. Sebagai tambahan, Rinaldi, ya Pak, Pak Pijom, kalau ditanya mengenai debt equity ratio, ya debt-nya kan tadi sudah disebutkan sama Pak Bernardus kan kurang lebih 1,6-1,7 triliun kan. Equity di Kalbe itu perkiraan saya paling nggak 17-18 triliun ya, mungkin angka itu. Jadi kira-kira ya mungkin less than 10% lah kalau di. Ya, gearing rasionya 9%, Pak. Jadi kurang lebih saya rasa sih ya di bawah 10 lah ya, 9 ya, oke. Nah, kira-kira itu sebagai detailnya gitu. Thank you. Memang tinggi, biasanya kita cuma 2-3% gearingnya. Ya, tapi masih manageable Pak. 9%. Oh, itu jauh. Ya, masih sangat manageable dan buat kita itu sama sekali tidak tidak mengkhawatirkan. Iya, setuju Pak. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Aksen Halim. Untuk setiap meluncurkan produk baru, bagaimana strategi Kalbe untuk mengevaluate potential IRR, potential market share yang bisa Kalbe Pharma grab? Apa yang Kalbe Pharma lakukan bila produk yang diluncurkan tidak memenuhi target IRR tersebut? Ya, dalam strategi pasar produk baru ya memang pasti bervariasi, jadi nggak ada jawaban yang pasti gitu ya, karena ini kan lain-lain kategori, memang lain-lain. Tapi secara policy memang setiap new product selalu kami evaluasi satu periodenya 5 tahun, itu pertama ya, dengan segala macam persiapan, dengan segala macam market research. Pada saat dia launch year 1 sampai year 5 itu adalah periode untuk evaluasi, karena after year 5 itu mau lanjut atau tidak lanjut itu harus make decision. Ya, itu yang patokan pertama. Nah, sehingga pada saat kalau dia jalan terus, semestinya kalau dia year 5-nya dia sudah dapat dan di approve untuk continue, mestinya produk itu sudah kita perkirakan dia sudah break even. Jadi dari sisi bottom line ya dia tidak lagi investing, tapi dia sudah mulai break even, sehingga nanti di atas tahun kelima dan seterusnya pasti sudah membukukan laba. Sehingga in the long run memang IRR-nya itu ya kurang lebih ya kita harap selalu stable di 15% ya, supaya ini menjadi secara konsolidasi tidak terjadi dilution, tapi melakukan accretion terhadap semua produk-produk kita yang lain ya. Dan juga kalau market share kembali lagi bervariasi ya. Ada market share yang kita bilang oke, mulai dengan 10% misalnya. Contoh kalau saya bilang Z ya, salah satu produk kita yang Z itu saya ingat waktu kita set, karena memang itu produk baru dari nutrisi, kita bilang dalam 5 tahun pertama you harus mencapai 10% dari market share. Itu kira-kira bagaimana men-set, memang tidak ada guidance yang pasti karena tergantung kompetisi di masing-masing kategori. Tapi kalau misalnya produk yang memang pemainnya sedikit, contoh misalnya onkologi misalnya ya, kan pemainnya relatif sedikit. Nah, kita berani, kita bilang, kalau kategori ini kita masuk, coba targetin 25% sampai 30% market share di kategori tersebut.
Ya, jadi kira-kira memang ekspektasi itu selalu ada, tapi kita sesuaikan dengan dinamika dari persaingan maupun dari produk itu sendiri. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Gita. Apakah penjualan extra joss ke Filipina terganggu dengan adanya lockdown di Manila? Bagaimana dampaknya pada penjualan Kalbe, Pak? Silakan Pak Benadus. Ya, kalau kita lihat ya memang kontribusi kita secara total untuk internasional bisnis kita kan masih 5%. Ya, ya memang extra joss cukup besar di Filipina, tentu berpengaruh ya yang namanya pandemik dan physical distancing ini. Cuman kan secara total menurut saya tidak terlalu signifikan. Ya, kita juga di Filipina kan tidak hanya membawa yang namanya extra joss saja. Ada produk-produk lain yang misalnya dari nutrisi kita bicara diabetasol seperti di Filipina. Itu juga menurut saya ternyata pertumbuhannya juga baik ya. Sementara itu kalau extra joss walaupun di bawah pandemi ini tidak juga terjadi penurunan yang signifikan. Kalau boleh dibilang ya slightly stagnan, tidak tumbuh secara total ya di Filipina. Lalu kalau diabetasolnya sendiri menurut saya itu tumbuh dengan baik. Ya, mungkin sudah menjadi nomor 1 di Filipina untuk produk diabetasol. Terima kasih Pak Bernard. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Jasmin. Tolong Pak jelaskan apakah kunci sukses Kalbe untuk bisa menjadi pharmaceutical company yang terbesar di Indonesia dan Southeast Asia dengan balance sheet yang solid dan cash position selama setelah sekian lama. Kalau ini cerita 1 minggu nggak selesai nih. Pak Fijong aja yang cerita 2 menit gitu ya. Ya saya rasa apa yang kita pelajari memang kebetulan saya sama Pak Bernadus sudah cukup lama di Kalbe, jadi kami bisa melihat proses-proses yang terjadi selama 20-30 tahun yang lalu gitu sampai hari ini gitu ya. Jadi memang kalau kita tarik, saya percaya banyak sekali kunci sukses untuk Kalbe ya. Tapi saya akan fokus beberapa hal yang saya rasa sangat penting buat Kalbe. Satu memang perhatian mengenai manusia. Jadi saya rasa memang di Kalbe itu kami selalu diingatkan menjadi manusia jitu. Jitu itu adalah D-J-I-T-U. Ya. Jadi D itu adalah disiplin, J itu jujur, I itu inisiatif, ya, T-nya tanggung jawab, dan U-nya adalah ulet. Jadi kami selalu diingatkan untuk menjadi manusia yang jitu. Nah, terus hal kedua yang dikombinasikan manusia yang jitu itu harus dikaitkan dengan governance yang baik juga. Jadi sekarang ini kami juga bicara secara organisasi, secara mendesain suatu bisnis baik dengan hari ini maupun yang akan datang ya. Jadi kami selalu menaruh yang namanya corporate governance ini selalu kita perhatikan. Yang kita juga sadar bahwa hari ini dengan Kalbe punya corporate governance yang nanti akan di-extend menjadi ESG ya. Jadi environmental, social, sama governance itu akan menjadi hal yang memperkuat Liga ya, memperkuat Kalbe lagi ke depan. Mudah-mudahan tidak hanya menjadi pemain regional ASEAN, tapi kita bisa masuk ke dalam kancah global yang jauh lebih besar nanti ke depan. Karena Kalbe hari ini umurnya 54, kami sudah memikirkan mungkin bagaimana Kalbe itu berumur 100 tahun. Jadi Kalbe 100 gitu ya, jadi bukan Kalbe 50. Ini yang kami taruh bagaimana orang dan governance menjadi penting. Nah, aspek yang ketiga yang menjadi menurut kita yang juga kunci suksesnya adalah memang inovasi. Jadi di Kalbe itu dari awal ya, bagaimana Bapak Ibu mungkin pernah mendengar zaman 54 tahun yang lalu misalnya ya, bagaimana keluar yang namanya Kalpanax.
Ya, Kalpanax itu adalah obat panu. Ya, zaman dulu kan mungkin ya panu itu tuh banyak gitu. Tapi itu salah satu contoh produk yang sampai hari ini ya Kalpanax itu pun masih ada dan masih laku dijual, dan surprisingly pertumbuhannya itu juga positif ya 5-6% setiap tahun. Ini satu contoh inovasi yang berumur 50 tahun yang lalu pun dan terus di rejuvenate secara inovasi sampai hari ini dia masih bisa tumbuh. Ini satu contoh ya. Saya masih bisa sebutkan banyak lagi contoh, misalnya Promah. Yang Promah umurnya sudah 50 tahun juga. Mexagrip juga sudah hampir 40 tahun. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang diturunkan sehingga membuat bisnis Kalbe itu menjadi sustainable. Ya, itu yang saya rasa 3 poin besar ya. Masih banyak yang lain sebenarnya, tapi menurut saya kalau kita ada manusia yang gitu ditaruh di dalam koridor governance yang baik, terus dikombin dengan inovasi yang tanpa batas, saya rasa setiap organisasi itu akan berkembang dengan baik. Kira-kira demikian. Oke, baik Pak Pijom, terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Pak ya. Memasuki kuartal ketiga Pak, bagaimana kinerja Kalbe Farma dari bagian masing-masing segmennya Pak? Karena saya lihat kan di semester pertama pertumbuhan top line 2-3%, tapi target sampai akhir tahun bisa sampai 6%. Berarti di semester kedua Kalbe melihat ada pembaikan ya dibanding semester pertama. Ya, mungkin ada beberapa poin besar nanti bisa dilengkapi oleh Pak Bernardus seandainya ada tambahan. Jadi saya hanya melihat memang pertama ya kita kalau bicara segmen prescription ya obat resep gitu kan. Ini memang kombinasi antara tren daripada jumlah pasien yang kita harapkan secara bertahap itu terjadi pemulihan, itu nomor satu. Memang kita melihat sudah ada ya walaupun kecepatannya masih lambat. Recovery dari bulan Mei, Juni, Juli gitu ya, sampai hari ini Agustus trennya sudah ada. Nanti kita monitor mengenai seberapa cepat itu recover. Terus dari sisi BPJS tetap berlangsung dengan baik ya, karena saya lihat kontribusi Kalbe tetap kita jaga secara selektif karena kami tidak menyiapkan semua produk BPJS, tapi kami seleksi beberapa produk yang memang sesuai dengan portfolionya. Sambil juga strategi baru kita adalah pemanfaatan yang namanya online. Ini memang satu channel baru, ya kita seperti contoh webinar ya. Kami itu 2 bulan terakhir rata-rata webinar farma itu hampir 300 webinar sebulan. Jadi saya bilang ini bersaing sama security house gitu kali ya. Jadi webinar orang farma itu 1 bulan itu 300 gitu. Saya nggak ngebayangin waktu zaman dulu gitu ya. Itu benar-benar saya bilang sangat aktif dan sangat produktif gitu ya. Ini satu contoh, ini bakal terus nih. Jadi saya rasa nggak bakalan berubah gitu ya. Dan ini menjadi suatu kebiasaan baru ya, yang saya rasa dokter juga sudah mulai belajar juga ya, rumah sakit ya, awam itu semua ikut baik. Itu yang saya lihat di situ. Nah kalau yang divisi lain, consumer health, saya rasa ya masih konsisten ya, mereka masih positif. Beberapa new product akan keluar, mungkin 1-2 lagi di dalam semester kedua ini, melengkapi ya kebutuhan yang ada. Terus yang di nutrisi, saya lihat memang kita berharap modern trade maupun general trade, kalau mobility-nya makin baik, mestinya juga off-take-nya juga makin baik. Itu saya lihat, itu tinggal kita monitor aja trennya. Jangan sampai nanti COVID-19-nya menjadi makin parah, ya mungkin ini akan menjadi headwind juga buat kita gitu ya. Tapi saya rasa mudah-mudahan kita berharap semuanya smooth. Distribution logistik relatively aman lah dalam tanda petik ya, karena saya melihat tidak ada gangguan-gangguan yang signifikan. Malah ada potensi-potensi dari aspek alat kesehatan mungkin ya, di mana kita lihat masker masih tetap dicari ya, hand sanitizer masih jalan. Jadi masih ada ya, saya lihat yang cuci darah masih ada kebutuhan juga walaupun sedikit menurun gitu ya, tapi kebutuhan cuci darah masih ada. Jadi saya rasa overall sebenarnya trennya positif. Ya overall trennya positif. Jadi kita hanya ancang-ancang aja, mudah-mudahan COVID-nya tidak menjadi lebih jelek ya.
balancing antara kesehatan dan ekonomi ini berhasil dari pemerintah maupun dari semua industri ya, itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin tambahannya seperti itu ya, walaupun outlook-nya sedikit di-adjust ya, yang sebenarnya 6-8, sekarang 4-6. Saya rasa kalau ini berjalan baik, mestinya ya, bukan mendahului ya, tapi menurut saya harapan ke 6 itu masih ada. Menurut saya begitu. Ya mungkin saya tambahkan ya, kalau dilihat dari situasi ini ya kita juga mesti reasonable melihat keadaannya. Ya memang pernah juga presiden kita kan bicara mengenai yang namanya ya dia lagi itu berbicara mengenai bersahabat dengan virus. Menurut saya bukan itu, tapi new normal ini ya memang istilahnya ya virus ya kita harus menghadapi kenyataannya memang tetap akan ada, ya berusaha bagaimana kita memitigate-nya. Nah ini kalau hubungan dengan bisnis kita, ya akan terjadi yang namanya new normal, tentu akan membawa dampak di tahun ini ya yang paling challenging itu kan pasti obat resep ya. Itu gitu. Sehingga untuk obat resep kita hanya menargetkan itu juga dengan memperhitungkan setelah melihat di awal Juli dan juga awal Agustus ini, di Agustus ini, ya ada peningkatan sedikit gitu, tapi buat kita juga belum bisa memastikan, sehingga untuk yang obat resep kita hanya menargetkan ya mungkin maksimum 2% growth, ya mudah-mudahan kita masih bisa mencapai itu dengan asumsi kalau keadaan jauh baik. Gitu. Kalau untuk consumer health, ya kita yakin juga masih bisa tumbuh mungkin di sekitar 5-7%. Nah, saya kira dampak dari ini juga ada membawa plus point untuk consumer health. Ya. Perubahan behavior dari orang memandang pentingnya kesehatan dan perlunya juga yang namanya self medication, perlunya untuk menjaga kondisi tubuh masing-masing. Itu membawa dampak kepada peningkatan konsumsi untuk produk-produk yang sifatnya itu preventif ya dan meningkatkan kesehatan tubuh. Itu juga berlaku untuk nutrisi. Cuman karena di nutrisi kan kita bicara juga di situ banyak produk kita yang sifatnya itu premium dari segi harga ya. Sehingga terjadilah kemungkinan possibility untuk yang sekarang berlangsung itu yang namanya trading down. Jadi dari yang premium ya memang kita punya produk-produknya, jadi bukan hanya yang semua high-end dari segi harga, kita juga punya yang harganya middle, even yang agak affordable. Ya. Jadi mungkin secara volume ya tetap akan ada pertumbuhan, jadi total value kita hanya memperkirakan pertumbuhan sekitar 2-4%. Ya. Lalu untuk distribusi dan logistiknya menurut saya masih tetap bisa tumbuh 8-10%. Saya kira sih itu yang membawa mendrive kita memperkirakan output kita tumbuh 4-6%. Oke, terima kasih banyak Pak Pijom, Pak Bernardus atas penyampaiannya mengenai company update dari Kalbe dan juga terima kasih pada para peserta yang telah join meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kita pada siang hari ini. Kita sudah sampai di ujung acara. Demikian acara webinar hari ini dan sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Stay safe ya Pak Pijom, ya. Pak Bernardus. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.